Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, setelah pekan lalu kami melakukan perjalanan mencoba tol Pekanbaru Dumai dari arah pinggir, gerbang tol pinggir menuju ke Dumai, tepat 1 hari setelah peresmian oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 September 2020. Maka pada hari ini kami akan kembali mencoba tol Pekanbaru Dumai melalui gerbang tol pinggir ke arah Pekanbaru, tepat 1 pekan setelah peresmian. Perjalanan kali ini kami mulai dari Gate 2 Komplek PT CPI menuju ke gerbang tol pinggir. Di depan kita akan belok ke kiri dan kita akan masuk ke gerbang tol pinggir. Alhamdulillah cuaca hari ini sangat cerah. Bisa terlihat dari langit yang begitu cerah. Tidak seperti 1 pekan lalu ketika kita pertama kali masuk ke gerbang tol pinggir ini. Saat itu kondisi cuaca hujan deras, langit gelap, dan alhamdulillah untuk hari ini tidak demikian. Semoga perjalanan kita lancar selanjutnya. Di depan kita tampak petugas ya, sedang mengatur arus masuk atau keluar. Oh iya, di depan kita ada mobil apa ya, tinggi itu, tinggi maksimal 4,2 meter, tapi tadi hampir kena. Kok boleh masuk ya? Kita bisa lihat tarif tolnya masih Rp 0 untuk golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Pekanbaru, Minas, Kandis Selatan, Kandis Utara, Batin Solapan, dan Dumai. Oke, prosedur yang harus kita ikuti adalah silahkan tempelkan kartu di sini. Makasih ya. Oke, ternyata volume kendaraannya di sini cukup ramai ya, yang dari arah Pekanbaru atau Dumai. Jadi memang tol ini sangat membantu sekali akses jalan bagi pengguna kendaraan yang menuju ke Dumai atau ke Pekanbaru. Lihat ciri khas tol Pekanbaru Dumai, kanan kiri adalah tanaman sawit yang sudah cukup berumur ya. Di arus kendaraan ramai lancar. Di depan ada pelang, kita bisa lihat. Kalau pekan sebelumnya kami mengambil arah ke sebelah kiri menuju ke Dumai. Sekarang kami akan mengambil lurus Kandis Utara, Kandis Selatan, Minas. Baik. Ya, ini adalah jalur yang kita lewati sepekan lalu. Kita bisa lihat arus kendaraannya cukup ramai dan lancar. Nah, di depan kita. Oke. Jadi salah satu ciri khas juga dari tol Pekanbaru Dumai ini memiliki berapa susun ya? Kita bisa lihat ada 6 susun. Ada 6 simpang susun. Jadi menjadi suatu kebanggaan tersendiri ya untuk masyarakat Riau, khususnya sekitaran Pekanbaru Dumai, karena kita memiliki akses jalan tol saat ini. Baik, kita ada di kilometer 76. Kalau selama ini kita menggunakan akses jalan nasional, jalan lintas timur menuju ke Pekanbaru, dan untuk ke Pekanbaru dari Duri ke Pekanbaru itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam.
kita akan lihat dengan kecepatan standar yang memang sedang atau memang dianjurkan saat ini. Kecepatan kendaraan kita 80 km per jam. Akan kita lihat berapa waktu tempuh yang bisa kita capai dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. View-nya luar biasa. Di depan kita bisa lihat hamparan tanaman sawit yang mendominasi. Saya membayangkan kalau ke arah Pekanbaru atau melakukan perjalanan ke arah di sini batas kecepatan maksimum 80 km per jam, 60 km per jam untuk batas minimumnya. Ya, saya membayangkan kalau melakukan perjalanan dari Duri, tempat tinggal kami, ke Pekanbaru itu harus melalui beberapa spot yang macet. Kemudian masih kita jumpai juga beberapa jalan yang rusak. Kemudian ada titik-titik keramaian dan juga hal-hal yang tidak terduga yang membuat jarak tempuh itu atau waktu tempuh itu menjadi lama. Ya, kecepatan Anda diawasi oleh CCTV. Jadi hati-hati. Di mana ya CCTV-nya? Jadi dengan adanya jalan tol ini sebenarnya sangat membantu ya. Dan satu lagi, penasaran dengan katanya pemandangannya yang indah, suasananya dan sebagainya. Ya, kita nikmati saja. Kandis Utara 22 km, Kandis Selatan 40 km, Minas 63 km. Kita ada di kilometer 72. Baik, kami ada di kilometer 70. Kecepatan kendaraan kami masih 80 km per jam. Jadi kalau di depan kami ada mobil-mobil yang mendahului dengan kecepatan tinggi, ya silahkan saja dibayangkan berapa kecepatannya ya. Kalau beberapa hari sebelumnya memang hujan terus. Alhamdulillah hari ini suasananya atau cuacanya cerah dan cukup bagus untuk melakukan perjalanan. Ya, sebenarnya walaupun kita bebas menggunakan jalan tol ya, tidak ada rintangan, tapi tetap saja ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Karena aturan itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Satu lagi, peraturan itu dibuat juga untuk keselamatan. Jadi kalau masih ada pengendara yang tidak mematuhi peraturan, yaitu dikembalikan lagi ya kepada personal. Betul, ada di kilometer 65. Kami akan coba berhenti sejenak di rest area. Di sini kita masih bisa melihat dalam tahap pembangunan ya. Ingat, kita setuju untuk tertib kecepatan berkendara di jalan tol. Ya, seharusnya setiap pengendara memperhatikan itu ya. Oke. Rest area di kilometer 65. Masih dalam tahap pembangunan. Ini mineralnya 3 ya, Pak? Ya. Baik, setelah kita berhenti sejenak di rest area, ya kemarin kalau di arah Dumai itu Indomaret ya, di sini Alfa Express, HMKM, toilet. Oh, di sini ada Pertamina, Biosolar dan Pertamax. Kita setuju untuk tertib kecepatan berkendara di jalan tol. Salam setuju. Selamat sampai tujuan. Wah, kilometer 64 ya. Oke. Kecepatan kami di 80 km per jam.
kendaraan di depan kami saling mendahului. Kilometer 63. Ya, untuk arus kendaraan terpantau ramai lancar. Alhamdulillah. Ini adalah sepekan setelah peresmian jalan tol. Kita di kilometer 56. Maaf, kilometer 59. Langitnya cerah sekali. Kecepatan kami masih di 80 km per jam. Subhanallah. Ya, sekali lagi informasi jalan tol 0821 700 88880. Sebagai warga Riau, kami sangat bangga ya, kita memiliki jalan tol yang memudahkan akses perjalanan dan menghubungkan daerah di sini, khususnya dari Pekanbaru ke Dumai. Karena memang berdasarkan pengalaman melakukan perjalanan sebelumnya, memang waktu tempuh yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke daerah-daerah tersebut itu memang cukup lama ya. Belum lagi kalau ternyata ada kondisi-kondisi abnormal yang tidak diduga-duga, seperti ada laka lantas, kemudian ada hal-hal yang lainnya, itu semakin menambah panjang waktu tempuh. Oke, di depan adalah gerbang tol Kandis Utara, 250 meter ke depan. Kita ambil lajur kanan ke Kandis Selatan, Minas, Pekanbaru. Dan ternyata untuk gerbang tol Kandis Utara ini masih ditutup ya untuk saat ini, sepekan setelah peresmian ya. Kandis Selatan 14 km, Minas 38 km, Pekanbaru 47 km lagi. Kita ada di kilometer 47.00. Kita ada di kilometer 45. Di depan kita ada apa ya? Sepertinya ada rest area. Ya betul, ada rest area di kilometer 45. Ya, ini. Oh, ada tempat pengisian gitu kan? Iya. Masih sama ya, masih dalam proses pembangunan. Kami masih mempertahankan kecepatan kendaraan di 80 km per jam. Sebenarnya dengan kecepatan 80 km per jam ini waktu tempuhnya itu yang jelas sangat berbeda ya. 1 jam kurang. 1 jam kurang ya. Itu sudah cukup sebenarnya kalau dibandingkan dengan waktu tempuh yang harus kita lalui dengan menggunakan jalan nasional lintas timur seperti yang sebelum-sebelumnya. Baik, di depan kita ada gerbang tol Kandis Selatan. Kita diberikan bukan peringatan ya sebenarnya ya, diingatkan untuk menyiapkan kartu uang elektronik. Jadi sebenarnya jalan tol Pekanbaru Dumai ini indah ya, dan bagus memang. Jadi sebenarnya nggak perlu cepet-cepet juga sih, karena dengan kecepatan yang terpantau ...80 km per jam saja rasanya
Ini udah cepet loh. Ya, betul. Kandi Selatan 1 kilometer lagi. Minus Pekanbaru kita ambil lurus. Di kilometer 34. Kurangi kecepatan sekarang. Jadi masih ada pekerjaan itu ya, pekerjaan jalan tol di sini. Kalau tadi di Kandis Utara, gerbang tolnya itu akses keluar gerbang tol Kandis Utara masih ditutup, tapi untuk Kandis Selatan ini sudah dibuka. Rasanya memang beda sekali. Ada jalan tol. Nah, itu di depan ada simpang susun ya. Jadi jalan tol. Oh, jalan normal. nasional. Oh, jalan nasional. Oh, betul. Yang sana. Yang ini akses masuk Iya, iya. Kan deket ya. Baik. Ini jembatan akses masuk jalan tol. Akses masuk Nah, di depan itu adalah jalan nasional ya. Minas di depan ya. Berarti Simpang Gelombang udah lewat. Simpang Gelombang di sebelah kiri kita ya. Kota Batak di sebelah kanan. Kilometer 31. Baik, Minas 20 km lagi dan Pekanbaru 29 km lagi. Apakah Anda setuju dengan salam di depan? Acungkan jempol kalau setuju. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Silahkan yang setuju. Berarti kalau Anda setuju, silahkan taati peraturan. Gitu kali ya maksudnya. Ya, Minas 12 km lagi, Pekanbaru 21 km lagi. Ya, kita bisa lihat ya, di sini menghijau, agak berbeda dengan dari arah Duri ke Dumai. Mungkin karena salah satu penyebabnya adalah jalan tol mendekati Minas ini sudah terlebih dahulu dibangun ya. Jadi wajar sekali kalau tanaman-tanaman yang ada di bukitnya ini sudah mulai tumbuh dan sudah mulai lebat. Ya, kita bisa lihat di sini tanahnya itu berwarna merah atau kemerahan dan sudah mulai ditutupi atau tertutup oleh tanaman-tanaman penutup. Nah, bisa kita lihat juga di sini. Jadi suasananya arah Pekanbaru ini ya, itu lebih hijau dibandingkan dengan yang ke arah Dumai. Ya, cepat memang ya Minas. Kencang sekali mobil di depan kita, saudara-saudara. Ya, memang cepat sekali. Minas kurang dari 12 km lagi. Padahal kalau jalan normal nih, biasanya kalau kami melakukan perjalanan dengan dengan kecepatan yang sama mungkin ya, kadang nggak bisa terukur juga sih kalau lewat jalan nasional. Itu mungkin kami baru sampai daerah-daerah yang melewati Kandis. Belum sampai Kandis. Masya Allah, bagus sekali kita bisa lihat di sini barisan pohon-pohonnya luar biasa. Indah sekali. Kilometer 19. Pohonnya itu luar biasa. Tumbuhnya seragam, teratur. Serasa di Eropa. Ya, tapi ya bisa kita lihat. Mungkin saya bisa saya tunjukkan. Harus diakui memang indah kan? Ya, sekali lagi kita sebagai warga, oh ya, sempat longsor ya di sini ya, kita bisa lihat. Nah, ini ada sedikit longsoran. Oke. Indah sekali memang
lihat di depan tanamannya. Masya Allah, lihat. Bagus ya, harus diakui bagus. Dan tadi jadi kebanggaan buat kita warga Riau, khususnya di sini warga Pekanbaru sampai Dumai, yang mendapatkan akses dan juga mendapatkan view atau pemandangan yang indah. Masya Allah, bagus. Alhamdulillah, cuaca hari ini mendukung, cerah. Masya Allah, mulai dari kilometer 19 tadi itu ya. Ya, cuaca hari ini mendukung, cerah, tidak hujan, tidak panas karena memang sudah sore. Dan kita disuguhkan oleh pemandangan yang luar biasa. Ya, indah sekali. Jadi mumpung gratis ya, mumpung masih gratis, belum ada tarif tol, ini adalah pemandangan yang gratis yang bisa kita dapatkan selain waktu tempuh yang lebih cepat, kemudian akses lancar dan sebagainya. Jadi nanti kalau sudah ada tarif tolnya kayaknya pun akan sebanding ya dengan apa yang kita dapatkan. Kelancaran jalan, kecepatan waktu tempuh, dan view yang luar biasa seperti ini. Di kilometer 15 ini ada rest area, tapi ternyata belum dibangun ya. Sepanjang jalan kami belum melihat ada rest area di sini. Mungkin kedepannya baru akan dibangun. Nah, setelah tadi barisan tanaman, dari kilometer 19 iya, kita akan menjumpai barisan sawit lagi. Nah, 4 km lagi, Pekanbaru 13 km. Masya Allah, nggak terasa. Dan ini adalah jembatan Tekuana yang berada di kilometer 12. Di bawahnya mengalir sungai Tekuana. Sungai inilah yang menjadi perlintasan gajah. Posisinya tidak jauh dari pusat latihan gajah Minas ya, di Kabupaten Siak. Untuk perlintasan lainnya itu berada di jalan tol antara Kandis Utara dan Duri Selatan ya, dekat dengan Suaka Marga Satwa Balai Raja. Tadi kita sudah sama-sama melaluinya, dan di sana itu terowongannya lebih panjang karena masih banyak gajah liar yang melintas. Nah, di depan ada gerbang tol Minas di sebelah kiri dan Pekanbaru di sebelah kanan. Masya Allah, ini memang cepat, saya akui ini memang cepat. Karena biasanya kalau ke Minas itu, biasanya kita berangkat kalau siang ya, misalkan jam 1, itu mungkin baru asar sampai ya, asar ya, baru asar sampai, kalau itu pun jalannya normal, maksudnya nggak macet dan tidak ada kendala. Tapi ini memang kurang dari 1 jam, nanti kita hitung. Ya, betul-betul kurang dari 1 jam. Karena tadi kami sempat berhenti di rest area ya. Kilometer berapa tadi? Kilometer 9. Minas Pekanbaru. Area kita berarti. Oh, ya, keluar Minas di kilometer 9 dan kita lanjut ke Pekanbaru. Masya Allah, hijaunya. Ini simpang susun juga. Ya, di sini. Iya. Nah, ini nih jalan apa? Di bawah kalau nggak salah. Oh, di bawah kita jalan normal. Ya. Jalan. Tapi kalau ada jalan tol seperti ini, aduh, jadi mikir-mikir juga lewat jalan normal. Saya kebayang soalnya melewati simpang gelombang itu, kalau kondisi lagi gak fit, pusing. Pekanbaru 9 km lagi.
Menjelang Pekanbaru, jalan nasional ada di sebelah kanan kita, sedangkan di sebelah kiri kita adalah bypass PT Chevron Pacific Indonesia dari arah Minas menuju Rumbai. Lihat view-nya, luar biasa. Baik, kita sudah sampai di gerbang tol Pekanbaru. Khas dari pintu tol adalah terjadi antrian kendaraan yang akan keluar. Kita masih bisa lihat di sini untuk tarif tolnya masih Rp0, masih gratis ya. Dan kita harus menempelkan kartu e-tol kita. Tapi ternyata karena kami mengambil jalur yang tengah ini, kebetulan kami tidak perlu menempelkan kartu e-tol, berbeda dengan yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan kami tadi. Demikianlah perjalanan pertama kami melalui jalan tol Pekanbaru Dumai dari Duri menuju Pekanbaru via tol pinggir dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Semoga perjalanan kami ini bisa memberikan sedikit informasi tentang jalan tol Pekanbaru Dumai 1 pekan setelah peresmian. Terima kasih telah membersamai perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.